Hai dengan pengayoman, ketemu lagi sama aku Sondang dalam podcast Kusuma. Nah, kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai perlindungan HAM bagi kelompok rentan, dan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pengadilan HAM bersama ibu yang smart, energik, juga seorang dosen di salah satu universitas swasta di Kota Medan, dan tentunya beliau merupakan Sri Kandinya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Ibu Flora Nainggolan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Sondang, selamat pagi dengan pengayoman. Iya. Nah, Ibu Flora saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Nah Bu, sebagai upaya perlindungan HAM bagi kelompok rentan, kita sudah tahu nih kalau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara sedang gencar-gencarnya menggandeng pemerintah yang ada di daerah dan juga kantor-kantor yang memberikan pelayanan publik. Nah, bagaimana mereka menyajikan pelayanan itu yang ramah bagi kelompok rentan seperti adanya ruangan laktasi, bangku khusus bagi difabel, ibu hamil ataupun lansia. Nah, ternyata Bu, di Indonesia sendiri ada pengadilan khusus untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia. Apakah semua kasus pelanggaran hak asasi manusia itu dibahas, diselesaikan di pengadilan HAM? Oke, baik. Terima kasih Mbak Sondang, dan dengan pengayoman senang sekali pada hari ini kita bersama-sama membahas HAM ya. Dan satu hal yang tentu sebelum kita nanti melihat bagaimana permasalahan harus diselesaikan di pengadilan HAM, tentu kita harus memahami dulu HAM itu apa, HAM itu sebenarnya apa itu sebenarnya. Jadi kita harus melihat juga di Undang-Undang 39 ya tahun 1999 tentang HAM yang membatasi pengertian HAM itu sendiri. Jadi ada seperangkat hak yang karena anugerah Tuhan itu yang wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi oleh seluruh pemerintah dan seluruh orang untuk menjaga tentu martabat daripada manusia itu sendiri, gitu ya. Itu jadi dan salah satunya seperti yang Mbak Sondang sampaikan tadi terkait dengan pemberian pelayanan bagi kelompok masyarakat rentan di seluruh kementerian lembaga, dan senang sekali kita di Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara itu secara rutin itu selalu melakukan tidak hanya pelayanan publik berbasis HAM di internal kita di seluruh lapas rutan imigrasi itu sudah ada di kementerian kita, dan juga tentu kita juga ke kementerian lembaga lain, dan itu sudah dilakukan tentu seperti laktasi tadi untuk ibu hamil, yang penyandang disabilitas termasuk anak-anak yang seperti itu sudah dilakukan. Lalu kalau berbicara terkait dulu kok masih ada Bu, ada pelanggaran HAM, ini juga untuk sobat pengayoman juga harus bisa menyikapi ya batasan daripada pelanggaran HAM itu sendiri. Itu nanti boleh dilihat di pasal 1 di angka 6 di Undang-Undang 39 tahun 1999 itu tentang HAM. Batasan pelanggaran HAM itu berarti ada yang diabaikan dengan sengaja terkait dengan HAM itu sendiri, seperti itu. Lalu apakah seluruhnya itu diselesaikan melalui pengadilan HAM gitu ya tadi ya? Iya. Itu lagi kita nanti akan melihat lagi regulasi yang berbeda di Undang-Undang 26 tahun 2020 terkait dengan pengadilan HAM. Ini yang sering menjadi tersampaikan ke masyarakat ya. Tapi berbicara terkait dengan pelanggaran HAM ini memang Mbak Sondang dan juga dengan pengayoman kita sama paham itu. Kalau berbicara terkait dengan HAM yang ada di mindset masyarakat itu atau yang langsung terlintas itu pasti pelanggaran HAM. Padahal pemerintah ataupun negara Indonesia itu sudah melakukan banyak hal terkait dengan HAM itu. Ada P5 HAM, baik itu perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penghormatan, serta penegakan HAM. Ada banyak hal yang dilakukan untuk memenuhi daripada HAM itu sendiri. Tapi ada salah satu yang selalu terbersit di masyarakat, pelanggaran HAM. Itu dia tadi yang tadi disampaikan. Pelanggaran HAM ini pun sebenarnya itu diakomodir oleh pemerintah untuk penyelesaiannya. Tapi apakah itu seluruh pelanggaran HAM ini masuk ke diselesaikan di peradilan HAM? Itu dia tadi, pelanggaran HAM itu yang masuk di dalam regulasi kita di Undang-Undang Pengadilan HAM itu adalah pelanggaran HAM berat. Jadi tidak ada tuh berbicara pelanggaran HAM ringan. Kalau tadi itu nanti kita lihat batasan pelanggaran HAM berat itu kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan, maka di luar itu diselesaikan secara hukum. Bahkan kalau di Kementerian Hukum dan HAM itu diselesaikan melalui jalur pelayanan komunikasi masyarakat, dan Kanwil Sumatera Utara Kusuma itu hebat loh Mbak Sondang. Itu beberapa tahun menjadi selalu terpilih secara nasional, dan kita agak kaget itu selalu pada saat diumumkan itu, karena pimpinan kan selalu
mensupport kita segera selesaikan kalau ada pengaduan-pengaduan masyarakat. Ternyata itu mendapatkan penilaian secara nasional. Kanwil Sumut itu, Kusumo itu ternyata memiliki banyak permasalahan yang disampaikan masyarakat, permasalahan yang diduga pelanggaran HAM ataupun mengabaikan HAM itu, dan akhirnya Kusuma itu menjadi salah satu kantor wilayah di Indonesia yang paling responsif terhadap dengan permasalahan HAM itu. Di situ, jadi diselesaikan dengan sangat baik, kolaborasi dengan kementerian lembaga. Tapi apakah seluruhnya pelanggaran itu? Itu dia berarti mudah-mudahan terjawab ya. Tidak seluruhnya yang diselesaikan melalui peradilan HAM ataupun pengadilan HAM itu adalah pelanggaran HAM berat. Ya, seperti itu. Nah Bu, kalau tadi dibahas bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara ini punya layanan Yankomas. Nah, apakah pengaduan-pengaduan yang masuk dari masyarakat itu sampai sejauh ini pernah dibahas lagi di pengadilan HAM, Bu? Saya menarik nih Bu, statement. Kalau berbicara terkait dengan pengaduan ataupun penyampaian komunikasi yang dilakukan masyarakat itu disampaikan ke Kemenkumham itu tentu saja itu berarti berada di luar daripada batasan pelanggaran HAM berat tadi. Pelanggaran HAM berat tadi menurut Undang-Undang Pengadilan HAM itu kita sama-sama paham itu kejahatan genocide dan juga kejahatan kemanusiaan. Pemusnahan massa secara keseluruhan baik itu suku, ras, agama ataupun penduduk di satu wilayah ataupun sekelompok orang yang berbeda paham, yaitu kejahatan kemanusiaan itu seperti penyiksaannya seperti itu di luar daripada undang-undang. Itu tentu tidak diselesaikan ke Kemenkumham karena di Undang-Undang Pengadilan HAM itu sudah ada batasannya, itu penyelidikannya nanti ke Komnas HAM Republik Indonesia. Baik Bu. Nah berarti kita bisa lihat bahwa kejahatan maksudnya pelanggaran HAM yang termasuk pada pelanggaran HAM berat ini terbatas hanya di dua hal tersebut ya Bu. Di lain itu dia tidak dihitungkan dalam diselesaikan di pelanggaran HAM berat dan tidak diselesaikan di peradilan HAM. Baik Bu. Nah bagaimana nih Bu penegakan pelanggaran HAM berat itu? Apakah pada praktiknya Indonesia sudah melaksanakan penegakan dan penanganan pelanggaran HAM berat dengan optimal? Ya, berbicara terkait dengan pelanggaran HAM berat ini menarik tentu Sobat Pengayoman, dan kita tanpa harus disebutkan pasti sudah tahu lah ya, sudah punya daftar banyak sekali itu Trisakti, Semanggi, G30S yang seperti itu apakah pemerintah Indonesia sudah melakukan secara optimal? Secara yuridis normatif tentu kita sudah memiliki regulasi itu tadi di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020 Mbak Sondang itu terkait dengan pengadilan HAM. Itu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengakomodir penyelesaian ataupun penegakan terkait dengan pelanggaran HAM berat ini. Tetapi di dalam implementasinya ini tadi apakah sudah dilakukan secara optimal? Dari sisi regulasi tentu kita sudah punya mengakomodir itu ya penyelesaian pelanggaran HAM berat itu. Tetapi di dalam implementasinya memang kita sama-sama memahami ada banyak hambatan-hambatan yang dialami ya, termasuk diantaranya itu terkait dari sisi normatifnya itu sendiri, sistemnya itu di pembatasan pengertiannya yang seperti itu, dan juga di proses ataupun kewenangan-kewenangan kementerian lembaga yang terkait di dalam penegakannya itu, dan juga tentunya dari pemahaman masyarakat seperti itu menjadi salah satu hambatan. Tapi kalau untuk melakukan suatu upaya, negara kita sudah mengakomodir melalui pembuatan satu regulasi Undang-Undang Pengadilan HAM itu sendiri. Kalau bicara soal hambatan tadi Bu, apa aja nih Bu sejauh ini hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan HAM di Indonesia? Kalau berbicara terkait dengan hambatan, tentu yang paling bisa menjawab itu sebenarnya dan juga dapat kami sampaikan kepada Dewan Pengayoman adalah kementerian ataupun lembaga yang langsung terlibat di dalam penegakan HAM berat itu sendiri. Tetapi secara hasil daripada analisis hukum ataupun analisis strategi kebijakan itu kita bisa lihat sebenarnya ada beberapa faktor yang dapat dijadikan ataupun rentan sebagai penghambat daripada percepatan proses penyelesaian. Kalau proses ini saya pikir tetap berjalan ya, tetapi yang berpotensi untuk memperlambat prosesnya itu tentu yang pertama itu adalah dari sistem hukumnya itu sendiri ya, di sistem hukumnya sendiri, kemudian di dalam komitmen ataupun
profesional di dalam penegakan itu sendiri, lalu kondisi yang terjadi di lapangan, pengumpulan data itu, batasan-batasan daripada pengertian, batasan pengertian ini kan menjadi ruang lingkupnya itu menjadi batasan yang dituangkan di dalam regulasi itu. Itu juga seyogyanya memang itu bisa diperluas untuk bisa mempermudah, jadi tidak terpaku ke batasan itu saja. Itu cukup bisa menghambat sih, tetapi saya pikir kelembagaan yang terkait itu sudah menyikapi dengan sangat baik, dan nanti kita lihat ke depannya bagaimana tentunya. Ya, baik Bu. Nah, kalau misalnya memang terjadi hambatan nih Bu dalam proses penegakan HAM, lalu apakah ada batasan waktu untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat ini Bu? Oh iya, kalau batasan waktu di dalam penyelesaian itu iya benar ada. Lalu dengan pengayoman akan nanya, lalu kok sampai sekarang kok nggak ada Bu? Kok belum selesai? Seharusnya seperti itu. Kita bisa lihat sebenarnya di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM itu ya, itu ada batasannya, ada 180 hari. Tetapi sejak masuk aduan itu ataupun berkas permasalahan itu masuk ke dalam pengadilan HAM di situ. Okay. Jadi 180 hari kalau dibagi 30 sekitar 6 bulan itu harusnya udah selesai. Kalau sudah masuk di pengadilan HAM, sekarang permasalahan yang menurut kita itu ataupun menurut dengan pengayoman itu kok ini belum selesai, kita lihat dulu apakah itu sudah masuk di dalam berkas itu sudah masuk di dalam pengadilan HAM seperti Baik, itu. berarti dengan pengayoman juga kalau memang masih bertanya-tanya, kita harus lihat dulu ke belakang. Apakah memang kasus tersebut sudah sampai? Iya, sudah sampai di pengadilan HAM. Kalau dari sisi regulasi itu dipastikan itu sudah harus 180 hari itu sudah harus selesai sejak itu dimasukkan ke dalam pengadilan HAM. Lalu Bu, mengingat bahwa ada batasan waktu nih, apakah di seluruh provinsi di Indonesia ini ada pengadilan HAM? Ini saya suka pertanyaannya Mbak Sonang, itu sangat kritis ya. Lalu nih kalau misalnya diselesaikan melalui pengadilan HAM itu, lalu apa semua nih pengadilan HAM yang ada di provinsi di Indonesia, ada berapa sekarang? 38 provinsi itu bisa nggak diselesaikan di situ? Ini kita lihat ya, pengadilan HAM itu tidak di seluruh Indonesia. Di Indonesia itu sampai dengan sekarang masih 4 ya. Ada di Pengadilan Negeri Jakarta, kemudian di Medan di kota kita di Sumatera Utara, kemudian di Jawa Timur, dan satu lagi di Makassar di Sulawesi Selatan. Jadi keempat itu. Jadi kalau ada pelanggaran HAM berat itu diselesaikan melalui jalur pengadilan HAM itu diselesaikannya di keempat pengadilan dan salah satunya ada di Medan. Dan salah satunya itu ada di kita di Sumatera Utara. Oke Bu. Lalu Bu, kenapa sih Bu menurut Ibu pelanggaran HAM ini masih juga terjadi di Indonesia? Kalau ditanya kenapa, kalau dari pandangan kita sebagai yang tugasnya berkaitan dengan HAM gitu ya, saya tidak sebut kita menjadi pakar HAM, tidak, tapi yang tusinya di HAM itu kita melihatnya itu dari beberapa hal. Yang pertama dari sistem hukumnya itu sendiri, karena sistem hukum ini nanti akan mempengaruhi mindset daripada masyarakat, mindset daripada kementerian lembaga yang berkaitan langsung di dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM berat itu sendiri, kemudian budaya hukumnya, kemudian juga masyarakatnya, serta kewenangan ataupun seberapa besar kewenangan daripada kementerian ataupun lembaga yang langsung terlibat di dalam penyelesaian permasalahan HAM itu sendiri, serta juga partisipasi masyarakat tentunya. Partisipasi masyarakat pada saat kita memberikan koreksi ya, kita berharap juga ada solusi. Jadi tidak hanya mengkoreksi. Iya benar, jadi ada koreksi sekaligus memberikan solusi, itu akan membantu sebenarnya di dalam proses penyelesaian. Oke, siap Bu. Nah, lalu bagaimana nih Bu upaya penegakan HAM yang sudah dilakukan di Indonesia agar kasus pelanggaran HAM ini tidak terjadi lagi di kedepan hari Bu? Upaya-upaya yang dilakukan itu sebenarnya banyak ya, sangat banyak, dan dilakukan itu secara masif oleh seluruh kementerian lembaga mewakili pemerintah tentunya, baik itu di pusat ataupun di daerah. Itu dilakukannya itu salah satunya itu diantaranya adalah bentuk sosialisasi ya, untuk memberikan pemahaman secara berjenjang dan berkelangsungan tentunya kepada seluruh dengan pengayoman ataupun seluruh masyarakat tentunya di Indonesia melalui dari sistem regulasinya itu sendiri. Yang kedua itu yang dilakukan itu adalah
pemberian batasan kewenangan itu ataupun batasan kewenangan ini menguatkan atau mengurangi, kira-kira seperti itu ya, terhadap kementerian ataupun lembaga yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran HAM. Kemudian yang ketiga itu juga peningkatan profesionalisme daripada, kan tidak hanya organisasinya tapi ada profesionalisme dong dan integritas daripada yang bertugas ataupun pejabat ataupun pegawai yang bertugas di dalam penyelesaian permasalahan itu sendiri. Yang keempat itu juga tentunya itu kolaborasi, karena itu tidak bisa diselesaikan oleh secara sendiri-sendiri ataupun kementerian lembaga itu, tapi itu ada kolaborasi seluruh stakeholder yang terkait. Yang terakhir adalah partisipasi masyarakat. Oke, Bu. Seperti itu. Nah, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat nih Bu, apa sih yang dilakukan oleh khususnya kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara? Dalam hal ini tentu peningkatan daripada partisipasi masyarakat ini itu sangat erat dengan sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat ya Mbak Sondang. Iya. Itu harus kita, bagaimana kita meminta partisipasinya kalau kita tidak kasih pemahaman. Nah, salah satunya itu oleh kementerian kita tentu di dalam tusinya itu, tugas dan fungsinya itu, maksud saya dengan pengayoman itu adalah salah satunya adalah memberikan dukungan manajemen terhadap program daripada unit pusat. Nah, dalam hal ini kita kalau terkait dengan analis kebijakan itu salah satu program daripada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan tugasnya itu di sana itu memberikan analis kebijakan yang pada tahun ini malah itu Sumatera Utara itu Mbak Sondang itu kita mendapatkan tema itu terkait dengan analisis kebijakan, analisis strategi kebijakan terkait dengan pengadilan HAM di Indonesia yang sekarang ini kita bahas. Itu akan menjadi suatu diskusi yang sangat luar biasa nanti. Maka kita melakukan itu sosialisasi. Sosialisasinya itu kita lakukan secara daring Mbak Sondang. Apakah nanti, itu bisa diikuti semua tentu masyarakat? saja bisa, sangat bisa. Itu pada tanggal 8 udah dekat harinya ya, dengan yang sekarang pada Senin nanti itu dari jam 9 sampai jam 12 akan terjadi diskusi yang sangat luar biasa yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Itu terbuka untuk umum. Nanti di sana kita akan bedah terkait dengan pengadilan HAM, apa hambatan, kendala, lalu apa yang menjadi solusi, bagaimana hasil daripada analis, tanggapan daripada para pakar. Kita nanti langsung menghadirkan itu Ibu Adnike, Ketua Komnas HAM Republik Indonesia, luar biasa, beliau berkenan hadir, dan juga Kepala Pusat Studi HAM Universitas Negeri Medan, dan juga si analisnya itu sendiri, Mas Tony ya, itu analis kebijakan itu yang langsung melaksanakan suatu studi terkait dengan pengadilan HAM di Indonesia. Nanti akan terjadi diskusi yang sangat luar biasa, dan kita berharap ini nanti Mbak Sondang itu seluruh dengan pengayoman dan masyarakat di Sumatera Utara bahkan di Indonesia sudah banyak yang registrasi nih, sudah di posisi 2.400 sekian orang. Sudah sangat banyak ya. Iya, Mbak, tadi pagi kita monitor itu sudah ada sampai di 2.400-an itu. Sementara kapasitas Zoom itu nanti kan ada 1.000 orang, maka nanti cepat-cepat deh bergabung kepada Sobat Pengayoman. Tetapi nanti juga kita akan live juga di YouTube-nya Kementerian Hukum dan HAM. Jadi di sana juga nanti kita tetap akomodir, baik itu penanya di YouTube ataupun di Zoom. Apakah nanti Bu penanya-penanya itu akan diberikan tentu saja. Untuk penanya itu kan kita anggap itu partisipasi positif ya, partisipasi positif ataupun respon positif dari rasa ingin tahu, peningkatan pemahaman terkait dengan pengadilan HAM di Indonesia dari seluruh partisipan, baik itu yang hadir di Zoom dan juga yang hadir secara di YouTube tentunya. Itu nanti kita akan berikan itu untuk 10 ya, 10 yang kita pilih secara random, karena tentu setiap penanya itu adalah pertanyaan yang terbaik tentu ya. Tapi kita akan pilih secara random di seluruh penanya itu. Kita akan berikan 10 souvenir, nanti ada bahan kain etnik Sumatera Utara. Ayo. Itu sangat luar biasa. Sekaligus kita nanti untuk mendukung programnya Pak Presiden untuk mencintai produk dalam negeri yang seperti itu. Ada Mbak Sonang, ada. Oke. Nah, dari narasumber kita sudah sepertinya ini bakalan sangat menarik nih Bu nanti di saat pembahasannya, terlebih lagi dengan tema yang dipilih itu tentang bagaimana menganalisis kebijakan peradilan HAM dan souvenir yang nggak kalah
menariknya juga. Baiklah, dengan pengayoman, kalau pemerintah sudah berupaya nih, bagaimana untuk menghindari adanya pelanggaran HAM di kedepan hari. Nah, saya juga mau mengajak dengan pengayoman untuk mau memahami bahwa masing-masing manusia kita memiliki beban yang sama untuk menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap orang. Dan untuk meningkatkan pemahaman kita, saya juga mau mengundang dengan pengayoman untuk mau mengikuti opini kebijakan kita di hari Senin nanti. Namun sebelumnya dengan pengayoman harus melakukan registrasi terlebih dahulu, dan link registrasinya kita akan sematkan di pojok kiri atas. Namun kalau misalnya masih kesusahan, kita juga sematkan di kolom komentar untuk link registrasinya. Dan sampai di sini pembahasan kita. Sampai jumpa di hari Senin dalam opini kebijakan. Terima kasih dengan pengayoman. Terima kasih. Pagi.